Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar dalam video pembelajaran bersama dengan Aprilia Maharani Tunggal Putri NIM K7119040 PGSD Surakarta Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikator yang harus dicapai yaitu: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap provinsi. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan suku bangsa di Indonesia sesuai dengan pulau. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan daerah persebaran agama di Indonesia. Dan yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan. Kemudian, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan bangsa Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap provinsi dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan suku bangsa di Indonesia sesuai pulau dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati peta, siswa dapat menunjukkan daerah persebaran agama di Indonesia dengan tepat. Yang kelima, dengan mencocokkan gambar, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan dengan tepat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Keragaman Suku. Silahkan mengikuti nyanyian berikut ini. Suku bangsa
Indonesia. Inilah sebagiannya. Kayo Nias, Mandailing, Melayu, Laut, Mentawai, Minangkabau di Sumatera. Jawa, Sunda, dan Betawi, Osing, Tengger, dan Baduy, itu suku Pulau Jawa. Sasak, Bima di NTB, Alor, Solor di NTT. Kalau Pulau Kalimantan, ada Dayak, juga Banjar. Kalau yang di Sulawesi ada suku Toli-Toli, Toraja, serta Kulawi. Kita pindah ke Maluku, sukunya bernama Aru. Talaut dan Wali Abu. Kalau di Papua ada Asmat, Pia, dan Mamika. Selanjutnya, amati peta Indonesia di bawah ini. Kekayaan di Indonesia tidak sebatas sumber daya alam saja, tetapi juga kondisi kependudukannya. Indonesia memiliki sekitar 254 juta jiwa dan hampir 13.466 pulau. Pulau tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah gambar Sabang dan ini adalah gambar Merauke. Masing-masing pulau memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan dengan berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari peta di atas, pulau manakah yang paling padat penduduk? Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Dan yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu petanya, kemudian menjawab soal di bawah ini. Apakah sudah selesai? Ya, dari peta di atas dapat diketahui bahwa pulau yang paling padat penduduk adalah Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Dan berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlahnya adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, amati lagi peta di bawah ini. Berdasarkan peta di atas, coba anak-anak sebutkan suku masing-masing pulau yang ada di Indonesia berdasarkan peta. Apakah sudah? Baik, pandai sekali. Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Dari Pulau Sumatera terdapat beberapa suku, di antaranya suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Kemudian di Pulau Jawa terdapat beberapa suku, di antaranya suku Banten, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat beberapa suku juga, di antaranya suku Dayak dan
suku Melayu. Selanjutnya, di Pulau Sulawesi terdapat beberapa suku, di antaranya suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Kaili, dan suku Bugis. Selanjutnya, di Pulau Papua terdapat beberapa suku juga, di antaranya suku Biak, suku Dani, suku Ekagi, dan suku Asmat. Sekarang, coba pasangkan pulau dengan suku bangsanya. Ini ada beberapa gambar pulau dan juga ada beberapa gambar suku. Mari kita hubungkan bersama-sama. Yang pertama adalah gambar suku Jawa berpasangan dengan gambar suku yang kedua. Kemudian yang kedua adalah gambar Pulau Papua berhubungan dengan gambar suku yang ketiga. Dan yang terakhir adalah gambar dari Pulau Kalimantan berhubungan dengan gambar suku yang pertama. Di sini juga terdapat peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Warna biru menunjukkan agama Islam, warna merah menunjukkan agama Katolik, warna kuning menunjukkan agama Buddha, warna orange menunjukkan agama Kristen, warna ungu menunjukkan agama Hindu, dan warna ungu tua menunjukkan agama Konghucu. Dilihat dari peta berikut, Indonesia memiliki agama yang beragam yang tersebar di berbagai pulau, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan adanya perbedaan, harus ada kerukunan. Coba simak bacaan berikut. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan agama-agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai salah satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan berumah tangga. Tri
Trikerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Mari kita cari ide pokok pada bacaan yang sudah kalian simak semuanya. Tapi sebelumnya, apa itu sebenarnya ide pokok? Ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah paragraf. Mari kita mencari ide pokok bersama-sama. Paragraf yang pertama, kalimatnya berbunyi, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Dari paragraf 1, kita bisa mendapatkan ide pokok atau inti pembahasan dari paragraf 1, yaitu kerukunan umat beragama merupakan hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ide pokok paragraf 1 berada pada kalimat yang pertama. Selanjutnya, di paragraf 2, bunyinya kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentu memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai salah satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Dari paragraf 2, kita bisa mendapatkan ide pokok atau inti pembahasan dari paragraf 2, yaitu kerukunan umat beragama sangat penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ide pokok pada paragraf kedua juga terdapat pada kalimat yang pertama. Sekarang coba anak-anak mencari ide pokok pada paragraf berikutnya atau pada paragraf ketiga dan keempat. Jika sudah, mari kita lihat jawabannya. Paragraf ketiga, Trikerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dalam kebersamaan meski banyak perbedaan. Apakah jawaban dari anak-anak sudah benar semuanya? Apabila sudah benar dalam mencari ide pokok pada paragraf ketiga dan keempat, anak-anak semuanya sudah hebat. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menjaga kerukunan beragama merupakan salah satu perilaku yang baik. Hal tersebut juga mencerminkan sila-sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa anak-anak masih ingat simbolnya? Ya, benar sekali. Sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar bintang. Setiap sila memiliki nilai luhur.
dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila yang keempat, dan sila yang terakhir atau sila yang kelima. Sila yang pertama memiliki nilai luhur, di antaranya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, dan menghormati agama lain. Sila yang pertama disimbolkan dengan gambar bintang. Kemudian sila yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, membantu orang lain yang kesusahan. Sila yang kedua disimbolkan dengan rantai. Kemudian sila yang ketiga memiliki nilai luhur, di antaranya gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan Indonesia. Sila yang ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat memiliki nilai luhur, yaitu pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kades, dan pemilihan ketua kelas yang disimbolkan dengan kepala banteng. Sedangkan sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu memiliki nilai luhur, di antaranya memiliki kedudukan yang sama di depan atau di muka hukum, melaksanakan pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Dengan simbolnya yaitu padi dan kapas. Selanjutnya, berikut ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu mencontek. Setiap siswa dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menyontek di sekolah. Mengapa demikian? Karena setiap siswa harus berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mengerjakan tugas atau ujian yang diberikan di sekolah. Sehingga mencontek tidak boleh dilakukan oleh setiap siswa. Dan mencontek bukanlah perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Gambar yang kedua adalah gambar di mana seorang anak tidak mau mengikuti ucapan orang tuanya atau membantah orang tuanya. Perilaku ini tidak boleh dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Setiap anak harus hormat dan menghargai orang tuanya, sehingga perilaku membantah orang tua merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Gambar yang ketiga adalah perilaku mencuri. Mencuri tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena mencuri adalah perilaku yang merugikan masyarakat atau orang yang lain. Sehingga mencuri dilarang dan termasuk ke dalam perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Coba amati gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk pelaksanaan sila Pancasila dan mana yang bukan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila? Gambar yang pertama ini merupakan gambar di mana anak giat atau rajin dalam belajar. Apakah gambar pertama ini termasuk ke dalam pelaksanaan sila Pancasila atau bukan merupakan pencerminan nilai Pancasila? Jawabannya adalah betul sekali. Ya, anak ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan sila Pancasila karena belajar dengan rajin. Kemudian di gambar yang kedua, di mana anak malas-malasan dalam belajar. Apakah gambar kedua merupakan pelaksanaan dari sila Pancasila? Ya, jawabannya adalah tidak.
setiap anak harus giat belajar agar memperoleh nilai yang baik serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar mencontek. Apakah gambar mencontek merupakan pelaksanaan dari sila Pancasila? Ya, jawabannya adalah tidak. Setiap siswa tidak boleh atau dilarang mencontek karena setiap siswa harus mengerjakan tugas dan ujiannya dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Banyak sekali faktor yang membuat bangsa beragam. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua, wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Kemudian yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman itulah yang menyatukan kita sebagai negeri yang kaya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Indonesia memiliki keragaman suku dan agama yang tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Dari suku Batak, Betawi, Minangkabau, suku-suku yang ada di Papua seperti Asmat dan lain sebagainya, dan juga keragaman agama seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua, ide pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Untuk mencari ide pokok, kita harus membaca dengan cermat paragraf yang ada. Kemudian kita cari apa inti dari pembahasan pada paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, keragaman tidak boleh memecah belah masyarakat. Dengan keragaman justru harus menjadikan Indonesia menjadi lebih kaya dan unik dengan keragaman tersebut. Sehingga melalui keragaman kita harus saling menghargai, saling toleransi antar perbedaan yang ada. Dan yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mengingkari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut baik dalam kehidupan keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Di keluarga, seperti membantu orang tua, menghargai atau saling berbagi dengan adik atau kakak. Sedangkan di sekolah, kita bisa menerapkannya dengan saling membantu antar teman, tidak mengejek, tidak membeda-bedakan antar teman. Dan yang terakhir, yaitu di lingkungan masyarakat, di mana kita bisa menerapkannya dengan saling bergotong royong, saling menghargai, saling toleransi, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Sekian video pada pembelajaran pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan berkah untuk anak-anak semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya. Kurang dan lebihnya, Ibu memohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.